Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu gunung yang katanya cocok untuk pemula. Ikuti terus cerita aku di Gunung Burangrang. Dan ini adalah cerita pendakian part kedua. Nah, dengan mengucapkan bismillah kita berangkat menuju ke Gunung Burangrang. Dan treknya itu 11-12. Enggak sih, enggak 11-12, ini enak kayaknya. Tapi di awal ya katanya nggak enak, tapi nggak tahu, kita cobain aja. Di awal tuh kita akan dikasih trek yang seperti ini. Ini first time kita trekking malam ya? Startnya malam. Jadi kita tuh bilangnya itu jalan jam 8. Tapi aku nggak bilang ya, lupa lagi ya. Pagi atau malam. Kebiasaan. Kita ngerasain jadi supir. Ini karma sih. Sapnan, ini kali keberapa kita naik bareng? Kedua. 3 gak sih? Ketiga. Iya kan, perahu sama Bismo. Gimana? Canduan gak naik sama kita bareng? Kecanduan. Nah, Sapnan ini guys, FYI buat teman-teman yang lupa atau yang ini ya belum tahu, dia itu adalah bidan. Jadi dia rela meninggalkan pasiennya demi naik gunung. Mohon maaf cuti dulu ya. Healing ya. Iya. Jadi, karena dia itu hidupnya bangun tidur, ini ngurusin pasien, tidur, bangun ngurusin pasien, tidur gitu. Dan sesekali dia sering naik gunung juga, dan kebetulan karena ini salah satu gunung terdekat dari Jawa Barat dan dia dekat juga, dia tinggalnya di Sukabumi. Terus sekarang ikut naik sama kita. Betul kapal ya Pak? Iya lagi. Di sini kami memutuskan untuk trek malam karena jarak ke puncak itu nggak terlalu jauh dan treknya itu cocok banget untuk pemula. Nah jadi teman-teman, sekarang itu adalah tanggal 2 Juni. 2 Mei bulan lalu kita di mana? Baru sampai Sulawesi. Kita baru sampai Sulawesi dan kita naik gunung juga ya. Iya. Berarti kita naik gunungnya sebulan sekali ya. OTW Bulu Baria kita 2 bulan bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Sekarang kita udah di Jawa Barat di Gunung Burangrang. Bulan depan di mana sih? Bulan depan Lihat aja nanti. kita lihat aja nanti ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya pokoknya ya. Kita nantikan. Oke, setelah kurang lebih 20-30 menit jalan, kita sampai di pos 1. Dan FYI ternyata di samping jalan menuju ke pos 1 ini ada jalan tuh di kanan. Nah ini adalah ternyata di sini ada curug juga. Itu curug apa namanya? Curug Cipalasari. Curug Cipalasari. Jadi alasannya selain orang naik gunung kalau ke Burangrang ini, biasa mereka juga sekaligus naik ke ini. Untuk menikmati curug yang ada di kaki Gunung Burangrang atau di pertengahan jalan. Kalau ke curug itu berapa lama? Dari pos 1 itu sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Ya, kalau dari base camp sekitar sejam. Sejam. Maksudnya kalau dari base camp tinggal lurus juga usah naik ke pos Oh 1. bener. Ada beberapa campground juga. Salah satu Apa? ikonik di sini tuh kita bisa lihat monyet. Oh ya. Ini monyet kaki panjang ya? Oh gini rasanya ya kalau jadi monyet. Diliatin kamera gini. Ya Allah kasihan nanti kalau kayak kebun binatang kan gitu ya. Sumpah. Nah yang serunya di pendakian kita itu adalah bukan gunungnya ya, Iya, tapi ketawa-ketawa seru-seruan kayak gini ya. Paling kan kayak mungkin bagi beberapa orang ini cuman Burangrang gitu kan, gunung deket. Bagi kita bukan gunungnya lagi gitu ya, dengan siapa kita mendaki gitu ya. Karena seru-seru hai, sekaligus mengulang pendakian yang cerita-cerita tentang pendakian kemarin gitu ya. Kayak ya ada obrolan. Jadi obrolan itu setiap pendakian tuh ada aja yang baru gitu ya. Kenapa aku selalu mendaki rame-rame dan orangnya itu terus? Karena aku selalu senang ketika jalan bareng mereka. Kayak udah nggak perlu ngejelasin tugas lagi, udah tahu tugasnya masing-masing dan udah saling ngerti satu sama lain. Dan juga kita pasti selalu live update apa aja yang udah terjadi selama belakangan kita nggak ketemu. Jadi kalau kita kangen atau udah lama nggak mendaki, pasti kita langsung agendakan mendaki bareng. Lebih ke aku sih yang ngatur jadwal. Dan gak perlu nanya-nanya lagi. Aku langsung aja bikin grup dan mereka harus bisa. Nah, FYI ternyata di Gunung Burangrang itu ada rotan juga guys. Padahal baru bulan lalu ya kita ketemu rotan ya. Ketemu rotan lagi nih. Oh iya lagi.
Jadi harus berhati-hati kalau trekking malam. Di kiri sama kanan itu banyak banget rotan dan jangan sampai salah pegang. Ini kalau kepegang dikit aja nih bisa bahaya nih. Karena rotan semua guys. Lintas dan treknya itu kebanyakan akar-akar kayak gini dan tanah licin. Jadi emang harus bener-bener hati-hati. Tapi sejauh ini overall treknya enakeun pisan boy. Jalur ini dengan jalur lintas kemarin gimana perbandingannya? Nggak ada sih perbandingannya. Kayak Ini nyantai nikmat banget. aja ini jadi nyantai ya karena kemarin udah ngerasain yang berat-berat ya. Iya. Nggak ada apa-apanya sih. Tapi ya nikmatin aja lah ya. Seru kok. Sumpah kayak masih bisa sambil makan Iya. gitu. Kalau Udah alumni lintas udah beda ya. Nah, sih malam-malam Jadi- enak ya. sekarang kita udah sampai di pos 2 setelah setengah jam jalan lagi. Kenapa lama? Karena kita jalannya santai banget. Biasanya orang-orang kalau di Gunung Burangrang itu tektok. Tapi kita memilih untuk ngecamp karena kita mau nyantai-nyantai. Jangan terlalu dekat. Talk, we talk. Nah, Mas. Ntar sini, Mas. Aku mau nanya, di Gunung Burangrang ini ada berapa ini jalur? Untuk Burangrang itu ada komando, Agim, Agim, Pesantren, Logok Haji, Mentari, dan Purwakarta. Namun ada beberapa jalur yang sudah tutup. Seperti Purwakarta udah tutup karena udah menjadi cagar alam. Terus komando udah tutup karena sering pakai latihan juga. Terus Agim sekarang masih 50-50 ya. Yang sering dipakai itu Logok Haji sama Mentari. Namun untuk Logok Haji sudah terlegalitas. Karena ada asuransi juga untuk para pendaki bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh di trek, kayak keseleo atau apa. Nanti ada asuransi gitu. Iya paham. Dan FYI buat teman-teman yang nggak tahu, Gunung Burangrang ini sering dipakai latihan sama TNI ya. Ya, jadi Kopassus. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba pas mendaki ada suara tembakan gitu ya. Tembakan atau TNT yang meledak. Benar. Dan kebanyakan orang-orang kalau ke Burangrang itu memilih untuk tektok ya. Tektok. Karena jalurnya enak banget buat tektok. Tapi kita memutuskan untuk camp karena kita pengen nyantai gitu ya. Tapi kalau tektok itu kebanyakan view-nya itu kelewat karena Burangrang itu sifatnya labil. Kadang mungkin di jam tertentu dia bisa cerah ataupun kabut gitu. Jadi lebih enak ngecamp ya. Lebih enak ngecamp sebetulnya. Karena bisa dapat ini kan kita bisa diam di satu tempat dan menikmati itu ya. Kabut pas kabutnya hilang kita bisa nungguin cerahnya gitu. Ada jam-jam tertentu tertentu. Teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi menuju ke pos 3. Estimasi dari pos 2 ke 3 berapa? Sekitar 45 menit. 45 menit. Iya. Jarak yang di Gunung Burangrang via Logok Haji ini ada berapa pos? Ada 4 pos. Ada 4 pos. Yang kelima itu puncak. Oh, yang kelima itu puncak. Iya. Kita ngecamp Di area camp. Nanti Area dari puncak turun ke bawah ke sebelah kanan di dekat Situ Lembang. Mudah-mudahan besok cerah biar Situ Lembang Pasil Tangkuban Perahu kelihatan. buka semua kelihatannya. Gitu. Nah, jadi kita ngecamp di bawah puncak sedikit ya. Ya. Dari tempat camp area kita tuh menuju ke puncak berapa lama? Paling sekitar 5 menit. Ya 5 menit deket banget ya. Tapi nggak di puncaknya karena bahaya di puncak tuh kebuka ya katanya. Satu kebuka, kedua memang space-nya kecil dan tidak rata juga. Iya. Sama nanti begitu kita turun dari Tugu ke area camp harus lebih hati-hati karena ada sedikit punggungan naga. Oh, Gitu. paham. Oke, terima kasih. Nah, dari pos 2 menuju ke pos 3, treknya itu akan menjadi akar-akar dan super terjal kayak gini. Tapi overall ini masih sangat-sangat nikmat. Yang bahaya adalah ketika apa? Ketika hujan. Kalau hujan, ini akan sangat-sangat licin dan bisa-bisa kita kepleset. Dan kalau pas turun ini bahaya banget nih. Kepleset dan langsung jeblos ke bawah. Tuh, nanjak terus, nggak ada ampunnya ya. Boleh orang minta. Tapi seru ya. Masih enak, banyak tanah. Ya. Yang penting tuh walaupun akar-akar dan licin seperti ini, treknya tuh pasti ada injekan kan. Dan enak tuh ada pegangan-pegangan juga. Intinya jangan takut kotor aja gitu kan. Betul. Kalau takut kotor ya udah. Kalau ke gunung wajib kotor-kotoran. Wajib kotor-kotoran. Udah siap. Yes. Sekarang itu udah sampai di pos 3 Ada keringet-keringet. via Logok Haji. Kita Coba dilintas. ternyata istirahat tadi tuh deket banget sama pos 3 ya. Iya, benar. Kalau tahu tadi kita istirahat sini aja ya. Tadi kita di bawah lama. Tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti Lanjut ya. Istirahat lagi. dari pos 3 ke 4 berapa lama? 10 menit. Deket ya? 40 menitan 40. Oh masih sejam lagi ya? Ini mentok-mentok kita nyampe jam 12 malam. Nggak apa-apa.
Karena biasanya jam 12 malam tuh banyak kuntilanak. Siapa tahu kita ketemu. Eja. Oh ini nih, tiba-tiba kesurupan nih. Kesurupan dong. Hamid. Udah enggak udah gitu. Udah ada ketemu pocong belum? Tadi ada. Ada. Enggak. Pina, gimana rasanya ini ngecamp? Belum. Oh belum. Oh siapa yang haid? Oh iya. Kita berdua. Wih, siapa yang ketemu pocong duluan bilangin ya. Sejauh ini sih treknya masih aman-aman aja dan masih cocok sih untuk pemula kalau kata aku ya. Nah, sekarang aku lagi ada di pertengahan mau menuju ke pos 4 Gunung Burangrang. Dan di sini tadi kita ngeliat kayu kayak gini nih. Tuh kalian lihat. Bentuknya tuh kayak pocong. Tapi ini tuh bukan pocong. Kalian lihat. Pas dari dekat pocong bukan? Oh, bukan kan? Nah, ini tuh dari jauh cuman kelihatan kayu. Karena gelap silau gitu loh. Kadang orang-orang tuh yang bikin orang takut itu ketika perutnya lapar dan dia kedinginan, dia tuh bakalan halu ngeliat dari jauh ini tuh kira bentukannya kayak gitu gitu. Padahal aslinya pas kita deketin bukan gitu loh. Semua itu bisa diinin pakai logika. Tuh. Nah. Ya kan Mas Adit? Jadi Kita tetap menghormati. benar. Aku sengaja guys bercanda kayak gitu biar nggak melamun. Karena kalau kita melamun yang ada mikirnya itu yang aneh-aneh. Jadi mending kita jelasin aja sekalian biar nggak takut. Gak ada kuntilanak di gunung, gak ada. Akhirnya porter ya? Gokil. Cuman segini doang. Woi. Kenapa? Jadi guys, ini tuh titik pendakian sesungguhnya. Jadi yang tadi tuh katanya pemanasan doang, latihan doang, dan pendakian sesungguhnya katanya yang Burangrang itu terkenal dengan treknya yang ada di depan. Ini ya, kayak yang di Salak itu yang terkenal ya, gitu ya. salah kayak gitulah pokoknya. Dia di depan kita bakal lewatin. Kurang lebih setengah jam lah kita untuk sampai ke area camp. Ke pos 4. Dari pos 4 ke camp? Setengah jam. Dekat. Makin ke atas kok ini treknya makin kurang ajar ya. Mana yang bilang katanya Burangrang cocok untuk pemula? Tolong tunjukin mukanya ke aku sekarang. Sumpah, dengan pinggang aku yang lagi cedera kayak gini, aku harus menghadapi trek akar-akar yang tinggi-tinggi ini. Gak ada ya ini treknya cocok untuk pemula. Tolong ya. Tapi sumpah, ini tuh cocok banget kalau kalian mau latihan atau untuk TikTok. Aku rekomendasikan, tapi kalau bawa carrier enggak, guys. Nah, itu tiba-tiba udah di pos 4 di depan. Katanya jalurnya wow, katanya barusan ya. Ini sebenarnya gitu ya. Yang ini trek yang sebenarnya. Tapi pas udah lewat, kok kita udah sampai pos 4? Padahal kita ngobrol-ngobrol doang aja barusan. Enggak ada 10 menit loh, Ja. Iya. Bener gak? Ja. Makanya lintas ya. Lintas dulu. Ini udah pos Udah pos berapa? pos 4. Masih belum ketemu pocong ya? Belum. Rencana di pos berapa ketemunya? Pos 5. Pos 5. Sapnan maunya ketemu apa? Pocong atau kuntilanak? Oh enggak, makasih. Oh enggak mau. Cipa mau ketemu apa? Kunti gitu enggak mau? Amit-amit. Bahwa Gunung Dijau itu indah. Indah. Mana Jin? Pos 4. Pos 4. Itu pasti ngomongin biasa aja. Jaraknya tuh deket-deket. Jadi naik cuman kayak oke, habis ini adalah tanjakan sesungguhnya. Set, nyampe. Oh, udah sampai ngobrol doang. Ini kaki udah di bore up. Asli. Jantung juga sadar gak sih? Coba pas barusan kita ngobrolnya dikira nanti Iya, gimana? masih panjang nih. Kirain teh Sama kamu Bang. ngelewatin patahan gimana? Nah, dari pos 4 ke atas, trek Gunung Burangrang ini hampir mirip dengan trek Gunung Gede Via Putri. Treknya itu didominasi oleh akar-akar tinggi kayak gini. Dan juga tanahnya itu licin banget. Jadi kalau kalian lewat sini malam, kalian harus benar-benar fokus. Kalau kepeleset dikit, ini bahaya banget sumpah.
di beberapa jalur di pas mau nyampe ke pos 5 ada jalur yang kayak pilihan gitu. Ketika kita ngambil jalur yang tanah, kita itu harus siap-siap kepleset licin. Tapi kalau mau cepat kita harus ngelangkah lebih jauh untuk nginjak akar-akar yang lumayan tinggi gini. Tapi kita harus ada satu lagi jalur yang kayak itu yang teman-teman ambil di sebelah kiri, sebelah kanan kalau dari bawah. Itu tapi kita harus sedikit effort karena licin, tapi pas naiknya enak. Tapi karena tadi aku keburu ngambil yang kiri yang licin dan harus naik begitu lumayan, jadi aku ngambil yang itu. Ini sumpah benar-benar menguras tenaga dan energi. Karena trekking malam itu bikin perut lapar dan dingin dan ngantuk. Tantangannya tuh banyak banget dan aus juga. Nggak apa, dikit lagi kok. Bismillah. Sekarang jam 23.42 malam. Aku masih di pertengahan jalan menuju puncak Gunung Burangrang. Buat kalian semua yang bilang Burangrang cocok untuk pemula, nggak usah ngarang, cobain sekarang setan. Ini puncaknya nggak nyampe-nyampe cok, ya Allah. Kayaknya kena karma deh gara-gara banding-bandingin Burangrang sama jalur lintas Sulawesi. Dari tadi kan nyampe-nyampe coy. Yang bikin lama sekarang tuh adalah karena perut aku kosong dan lapar dan juga dingin. Nah katanya itu kalau kita udah ketemu tangga-tangga kayak gini tuh, artinya kita udah mau nyampe ke camp area. Tuh dia di atas. Sumpah ini ngap banget coy. Ntar dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Gunung Burangrang. Tos. Capek banget. Sumpah ngap banget coy. 2000-an ya, nggak 2000-an. 2000-an. Sekarang kita nungguin teman-teman yang lain dulu. Nah sepertinya kita nggak akan lama-lama di puncak karena ini dingin banget. Ini jam 12 malam, tepat tengah malam. Kita di puncak Gunung Burangrang. Tuh lihat petir-petir. Karena masih nungguin teman-teman yang lain, kayaknya setengah jam lagi ya. Keburu masuk angin kita di sini, kita langsung aja ke camp area di bawah. Yes, nah ini dingin banget. Itu ada di ketinggian 2050 mdpl tuh. Kita langsung aja turun ke bawah sedikit ke camp area dan ini benar-benar licin banget treknya. Sumpah gila Burangrang ini sumpah. Kecil-kecil cabai rawit. Jadi buat kalian yang bilang-bilang untuk pemula nggak usah ngide deh. Tar trekking pol aku tinggal. Itu aku inget cok. Kalau nggak buat trekking pol tuh. Mana tuh kita kayak. Ini. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Udah ya, nanti aja sampai camp area aku lanjutin lagi vlognya. Udah nggak ada banget tenaga ini untuk vlog. Nah tuh denger gak? Nah FYI yang tadi itu adalah bunyi tembakan senapan TNI Kopassus yang lagi latihan. Karena si Gunung Burangrang ini dijadiin juga tempat latihannya Kopassus guys di Bandung. Jadi kalau kalian naik Gunung Burangrang dengar bunyi-bunyi kayak gitu jangan kaget. Oke. Tuh camp area kita masih jauh coy di situ. Ya Allah. Akhirnya sampai juga di camp area. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Nah, ini camp area tuh kayak gini guys, kecil banget. Tapi ini muat lumayan banyak tenda, tapi cuma lurusan gini doang. Jalur. Itu cuman kapasitasnya sekitar. Bener kata orang ya. Apaan? Orang-orang itu ternyata bohong ya, dibilang Burangrang untuk pemula. Matanya pemula. Nggak ada pemula-pemulanya ini. Iya kan, A?
burangrang untuk pemula. Pemula banget kan. Rasain. Keren kan? Keren. Tapi awak bintangnya banyak. Tapi alhamdulillah lihat tuh. Bintangnya terang banget. Besok pagi ini perkiraan cuaca gimana? Cerah sih. Mudah-mudahan cerah. Mudah-mudahan cerah ya. Doa aja cerah. Bismillah ya. Soalnya angin juga bersahabat tak. Iya. Oke. Itu kecil. Kita bangun tenda dulu. Habis itu kita masak. Oke, kita udah di dalam tenda. Mau prepare dulu, siap-siap. Selagi nunggu teman-teman yang lain sekaligus ngangetin badan. Ganti-ganti pakaian ke pakaian kering. Bismillah weh. Oh ya Allah. Karena kondisi badan aku enggak fit, sesampainya di tenda, aku langsung drop dan istirahat. Aku melewatkan makan malam ini. Dan makan malam ini langsung dihandle oleh Muman, partner masak aku. Jadi kami itu selalu saling melengkapi. Masak makan malam itu selalu dihandle Muman. Sedangkan masak pagi itu adalah tugasku. Karena Muman biasanya tidurnya paling malam. Sedangkan aku tidurnya itu paling cepat. Kebalikannya. Aku selalu bangun paling awal. Sedangkan Muman selalu bangun paling akhir. Ya pokoknya kami tuh udah saling ngerti satu sama lain aja. Udah tahu tugas masing-masing. Makanya kami cocok dan klop banget kalau mendaki bareng. Makasih ya Muman udah melengkapi aku. I don't wanna lay low. I see you with my eyes closed. I know what I'm made for. A super beating heart. That's all I ever want. A force inside these bones. I'm wide awake. Nah sepertinya aku nggak bakalan nungguin teman-teman yang lain karena badan aku benar-benar nggak enak badan. Aku nggak ikut makan dulu malam ini. Paling aku makan cemilan aja tidur dan besok pagi-pagi langsung bangun untuk masak. Sampai bertemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Jadi sekarang pagi ini aku udah fresh alhamdulillah. Udah tadi sempat makan malam, tengah malam sih kebangun. Makan terus pagi ini tadi malam abis sempat hujan dan di luar cerah banget ya Ul. Ada itunya apa? Ada danau, previewnya kelihatan kata Pak Olok, mau liatin keluar, mau nerbangin drone juga. Dan ini situasi tenda malam ini, pagi ini tuh tempelan, tumpuk-tumpukan. Yes, nih kita langsung aja keluar sekaligus lihat-lihat pemandangan. Nah ini adalah suasana pagi di Gunung Burangrang. Kalian lihat tuh ada danau, terus sana Tangkuban perahu itu tangkuban perahu ya. tuh Nah di situ ada tangkuban perahu. Perahunya mana? kan kebalik. Tapi ini masih tertutup kabut tipis-tipis gitu karena ini lumayan. Tunggu kalibrasi dulu. Nah tadi karena aku masih belum terlalu mengerti tentang itu kan ada danau ya di sana. Itu danau Situ Lembang ya. Iya, situ Lembang. Nah. Markasnya Kopassus. Tapi sekarang itu udah nggak. Dulu itu boleh didatengin nggak sama orang? Kalau sipil nggak bisa. Kalau bisa. mau datang ke situ harus bikin surat izin sama Kopassus. Tapi dulu katanya pernah boleh ke sana ya. Pernah boleh semenjak pergantian jenderal dan ada Sempat ada insiden yang nginjek ranjau ya katanya ya. Ranjau, jadi nggak boleh gitu. Tapi itu ini kan ya meninggal kan ya katanya yang nginjek ranjau di situ ya, iya kan? Iya. Karena memang banyak ini ya. Oke itu tuh tempat latihannya Kopassus Ya, kan. markas besarnya Kopassus. Gitu. Tapi sebenarnya memang kalau alangkah baiknya nggak dibuka untuk umum kan ya. Betul sekali. Jadi begitu teman-teman. Jadi danau yang ada di situ namanya Situ Lembang dan itu udah nggak dibuka lagi untuk umum. Dulu sempat dibuka, tapi karena ada yang pernah nginjek ranjau atau kayak semacam peledak gitu, jadi meledak
meninggal dunia. Jadi semenjak saat itu itunya ditutup. Ini kalau dari sini lewat bawah sini jalur apa? Nah kalau ke sini dulu itu ada yang malam itu pihak komando sama Agim. Saya lupa kemarin itu ada jalur yang baru namanya pihak waspada, cuma udah ditutup karena jalurnya jalur hewan. Agim masih 50-50 ya, ada juga yang sering naik dari Agim sana. itu yang ustadz itu bukan? Iya yang pesantren. Kenapa itu. dinamakan jalur Agim? Karena di pesantrennya Agim. Oh, ada pesantrennya Agim di bawah sini. Iya. Jadi naiknya itu lewat pesantren dia Iya. gitu ya. Sama banyak sekali percabangan dari Oh, kalau bener. turunnya gitu. Tapi kalau dari segi medan yang paling ekstrim, yang paling susah treknya lewat mana sini? Kalau menurut saya pihak Kaji kan dia vertikal. Oh, paham. Berarti memang Lego Kaji yang paling ini ya. Ya, Tapi yang paling jelas juga kan treknya Iya. kan ya. paling jelas, paling dekat, paling pendek, paling vertikal. Nah, untungnya tadi malam kita ngelewatnya malam ya. Jadi nggak kelihatan tanjakannya ya. Jadi nggak kelihatan. Ini kami kapan sampainya ya? Ini nggak nyampe. Pas di awal kan biasa aja gini doang gitu kan. Udah pos 3, pos 4 ke atas kan. Wow. Selamat datang di trek sebenarnya. Selamat datang di trek yang sebenarnya. Sebenarnya yang bikin capek tadi malam tuh adalah dingin, Jatuh dingin. ngantuk, dan lapar. Nah itu dia. Nah, Kalau- sebenarnya itu. Kalau malam mungkin bakal ditambah lagi. Apa tuh? Banyak lihat tanjakan terus tanjakan Aduh, lagi. iya. Tapi kalau siang lebih lagi kan ya, lebih kebuka, tanjakan lebih kelihatan kan ya. Nanti kita turun pasti kita bakal bilang terima kasih sama diri sendiri. Iya. Alhamdulillah. Karena udah nyampe dari atas sana gitu ya. Nah jadi sekarang tuh teman-teman masih pada tidur. Ntar bentar lagi mau prepare buat masak. Abis itu kita masak, kita makan bareng. Abis itu baru kita ngonten-ngonten sedikit. Baru kita turun menuju ke base camp lagi. Nah jadi guys, selain treknya yang terjal di sini tuh yang lumayan bahaya. Bukan lumayan bahaya, bahaya banget ya. Yang bahaya itu ini. Yang bahaya itu ada macan kumbang ya di sini. Salah satu habitat macan kumbang karena di daerah ini masuk dalam kawasan apa? Apa ya? Bukan Taman Nasional kan ya? Bukan, kalau ini TWA. Oh, TWA ya. Nah, dan bahayanya jalan malam di sini salah satu itu bisa-bisa ketemu ini ya, Hewan. macan kumbang, hewan. Nah, dan juga tadi malam sempat ketemu ya. Sempat ketemu. Nah, yang penting tuh jangan mungkin kalau ketemu atau berpapasan itu jangan bikin gerakan tambahan dan jangan nyalain flash untuk ngerekam. Karena kalau kalian tiba-tiba nyalain flash untuk ngerekam dikira ngancem gitu kan ya. Diterekam kalian. Jadi kayak diem aja, lihat gitu. Jangan bikin gerakan tambahan. Pernah ketemu di sini? Pernah. Selain yang tadi malam sempat sekilas. Waktu itu di bawah kan. Waktu itu kan lagi ada acara di Klatsar tuh. Memang habitatnya itu di bawah karena berdekatan kan sama Tangkuban Paro Iya, sama iya, Situ benar. Lempang juga. Heeh. Waktu itu musim panas juga, musim kawin. Dan jumlahnya bukan hanya 1, 2 atau 3, tapi mungkin ada puluhan. Gitu. Itu keserahan ya. Iya, api unggun segede apapun dia tetap mau deket. Kan biasanya kalau kita bikin api unggun gede tuh dia langsung pergi gitu. Dia satu tuh sempat masuk ke trap 10. Kalau satu masih oke. Ini kayak ramean gitu loh. Manusia aja ramean pasti berani, apalagi macan gitu ya. Cemilan nih gitu kan. Kalau untuk ke trek Burangrang itu dia jarang ya. hanya mungkin kemarin tuh kebenaran aja sih. Paham. Betulan aja sih itu mah kita ketemu karena mungkin ada Bang Eja kesini. Enggak. Mau ketemu katanya. Penasaran. Nah, karena salah satunya kenapa banyak di daerah Tangkuban Perahu karena ini udah nggak dibuka untuk umum lagi kan, Iya. udah jadi tempat latihannya ini Kopassus. Jadi mungkin udah jarang manusia yang masuk. Jadi mereka tuh happy lah gitu, jadi lahan mainnya gitu, nggak ada interaksi sama manusia sama sekali. Dan kadang sesekali seperti yang dibilang Acakra tadi, dia main-main kesini mungkin karena iseng atau nggak sengaja gitu. Jadi kalau kalian kesini trek malam berhati-hati. Karena teman-teman yang lain masih pada tidur dan kita itu sekarang bertukar job, aku dan Maul akan masak pagi ini. Kita mau bikin apa, Ul? Chicken cordon bleu and smoked beef. Bukan beef black pepper. Beef black pepper. Yes. Kita bikin chicken cordon bleu dan beef black pepper. Let's go. Ini dia bahan-bahannya. Itulah pokoknya kita masak. Nah, ini sudah selesai, daging ayamnya aku potong. Mau tumbang dong dia. Udah dipotong-potong, udah ada 16, sekarang kita 16 orang pas. Ini masih ada bersisa 1. Nah, ini daging untuk chicken beef slice. Ini isiannya chicken beef slice, ini beef black pepper. Ini ada sayur-sayurannya, terus itu ada ini apa namanya nih? Buat celup-celupan adonan cordon bleu. Nah, ini bumbu-bumbuan, ayam yang udah di slice digeprek. Ini ada keju mozzarella dan akan kita sulap menjadi apa?
ikutin terus. Mantap. Kenapa seheboh ini masakannya? Aku tuh mau orang-orang yang naik bareng aku itu capeknya terbayarkan dengan makan enak. Dan juga biar orang-orang tuh ketagihan naik gunung. Selain dapat view bagus, juga bisa makan enak. Oke, jadi sekarang kita lagi proses masak ini chicken cordon bleu sama beef slice black pepper. Kemarin itu aku pada nanyain ke anak-anak mau makan apa. Ke anak-anak ke sini doang sih, ada yang baru mendaki sama kita tuh Irma namanya. Tanyain mau makan apa? Chicken katsu katanya. Nah, kalau chicken katsu kan cuman ayam pakai tepung pakai ini doang ya. Jadi udah kita improve sedikit, kita kasih dalamnya keju, terus kita tipisin, kita bikin cordon bleu. Dan juga kita bakalan bikin beef black pepper ini. Pokoknya kita bikin orang-orang yang mendaki sama kita harus merasakan makan enak. Enggak sih, ini sederhana aja. Instan ya Muman ya? Instan banget ini. Sederhana banget. Oke, seperti biasa kalau malam itu tugasnya Muman, mereka bikin bakso ya Muman. Nah, kalau pagi ke siang tuh biasanya aku yang ambil alih karena dia bangunnya siang. Ini orang bangunnya paling lama. Aku bangun paling. Nah, paling apa? Maul ingin kita ada lanjut sampah. masak. Sampah teh beresan mau itu di. You're the sun, the sky, the shore. Karena aku selalu berprinsip, nggak melulu naik gunung tuh tentang makan yang instan-instan aja. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa kita bikin di gunung. Kalau kita mau repot, ya pasti kita bisa bikin apa aja. Dan salah satunya aku tuh seneng banget naik sama orang yang itu-itu aja. Karena ketika masak, aku nggak pernah masak sendiri. Pasti kita selalu bagi-bagi tugas dan masaknya itu nggak akan kerasa. Karena kita selalu bertukar cerita dan ketawa-ketawa bareng. Kayak gitu contoh ketawanya. Two dreamers make. Time bends like rivers, folding us near with love like a lantern to lead through the years. Always and forevermore. You're the sun, the sky, the shore. Oke, sekarang makanan kita sudah pada jadi semua. Ini ada ya beef black pepper, chicken cordon bleu, ini terus ada ayam itulah pokoknya. Nah, ini tinggal sisa sayur-sayuran lagi direbus di wortel. Habis itu baru kita makan bareng dan bersantap-santap. Habis itu kita turun. Sebenarnya tujuan kita naik gunung itu cuma mau makan enak aja ya di sini ya. Betul. Makan enaknya jauh ya tapi. Iya. Nah, ini orang-orang yang selalu pengen makan enak di gunung nih. Mau makan aja kita effort banget ya jauh-jauh ke sini ya. Nah, ini dia semuanya sudah jadi dan mari kita santap bersama-sama. Sederhana aja. Sederhananya Sederhana kayak rumah Padang sederhana. menu simpel. Menu simpel di gunung cek. Kan yang sederhana itu mahal. Makan guys. Nah, part terseru adalah ketika makanan yang kita masak itu orang-orang ngambilnya rebutan gini. Tolong dihabisin. Pokoknya hari ini tuh tema kita western. Gak ada nasi ya, kita makannya sayur, karbo kayak gini nih. Ini mah makanan mahal setiap hari. Masya Allah. Tough falling out of love with you. How'd I end up on my best friend's futon? Tough thinking about the past, gotta move on to bigger, better things. Had some plans, but now you gone. We dance under the moonlight. When I think back, still doesn't feel right now. Yeah. Cupid gave us a chance just to blow it out. We went from strangers passing to two hearts crashing. No seatbelts fastened. We had that. Lihat tadi pagi dia ngelamun ternyata di situ. Dia ngelukis, lihat. Masya Allah. Oh, ternyata Irma itu pelukis, adalah pelaut. Mau lihat bukunya dong, lukisan lainnya. Ada yang lainnya di sini. Tuh 2, 3. Oh, jeleknya kayak gitu anjing. merbabu. Jeleknya kayak gitu, Cil. Wih, gokil, Masya Allah. Masya Allah. Nanti kalau ada Ini sungai ya? melukis ajakin. Keren banget, keren banget. Gokil. Keren Mau banget. ajarin anak-anak melukis ajakin. Keren Gas. banget cuy, sumpah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi makin Kamu juga bikin, Sabnan? Ya. Mana? Aku baru tadi bikin. Belajar melukis. Oh, biasa aja. Tapi bagus juga tahu. Apa ini, Pak?
Ini sisa makanan bekas yang nggak kemakan, sisa-sisa guys. Kita nggak boleh buang langsung di tanah terbuka karena bakal mengotor lingkungan. Caranya digali gini, digali terus kita kubur, terus ditutup lagi. Oke? Itu maksimal berapa senti? 30 senti ada? 30 cm. Semakin dalam semakin bagus sih. Ya, benar. Semakin lebih terurai ya. Betul, jadi terurai di dalam tanah. 2 meter bang, kalau ngubur orang. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 14:07. Kita mau lanjut turun ke bawah. Udah jam 2, nggak kerasa ya. Nah, kita turun lagi ke bawah. Dan gimana treknya pas terang nanti kita lihat ya. Oke. Dan sebelum ini kita mau ke ke puncak dulu. Kita mau summit attack. Nah, trek menuju ke puncak itu seperti kayak punggungan gitu guys tuh, dan bawahnya itu langsung jurang. Nah, ini adalah trek yang kita lewatin sebelum ke camp area kemarin. Jadi puncaknya itu dari camp area itu kurang lebih cuman 5 menit sampai 10 menitan doang. Dan FYI, jalanan sini sangat-sangat licin. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati kalau lewat sini, apalagi malam. Karena lihat sampingnya itu langsung jurang. Oke, kita langsung let's go menuju ke puncak Gunung Burangrang di ketinggian 2050 mdpl. Kemarin memang udah sampai, tapi sekarang itu kita nyampainya bareng-bareng karena kemarin tuh udah tengah malam kan. Oke. Berangkat. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Nah, lihat. Treknya itu sangat-sangat licin. Jadi kalau kepleset nih langsung blos ke bawah. Tuh lihat. Dan alhamdulillah sekarang cuaca sangat-sangat bersahabat, tertutup kabut. Tadi pagi kita udah dapat cerah juga. Nah, terbaiknya memang kalau ke Gunung Burangrang itu nge-camp biar bisa dapat kabut, bisa dapat cerah juga. Karena cuaca di situ labil kata si guide-nya. Dan dalam hitungan detik kita akan sampai ke puncak Gunung Burangrang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya kami itu udah nyampe ke puncak tadi malam. Tapi karena cuaca dan kondisi badan nggak memungkinkan, kita mengalihkan untuk selebrasi di puncak di pagi harinya sebelum balik. Dan akhirnya kita sampai juga di sini. Jujur guys, sekali-sekali kalian cobain deh naik gunung. Nggak harus gunung yang langsung tinggi kok, yang deket-deket dulu aja. Oke, setelah selesai selebrasi foto-foto dan lain-lain di atas puncak tadi, kita akan lanjutkan turun menuju ke base camp. Nah, ini adalah jalur yang kita lewatin tadi malam ketika trek menuju ke puncak Gunung Burangrang. Tandanya kalau kalian udah deket ke puncak itu kalian akan ketemu tangga gini, dan di atas tuh kalian ngeliat tugu, itu tandanya kalian sudah sampai di puncak Gunung Burangrang. Ini estimasi turun kayaknya akan lebih cepat, tapi akan harus lebih berhati-hati karena treknya itu licin guys. Pas naik aja kemarin sangat-sangat licin, apalagi pas turun ini. Jadi emang harus benar-benar safety dan diperhatikan langkah ya guys ya. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa aku bilang licin? Banyak licin tuh kalian lihat. Treknya itu tanah, lumpur dan licin seperti ini nih. Ini kalau salah injek sedikit aja kalian bisa kepleset. Tuh. Jadi di sini trekking pole sangat-sangat berguna. Lihat. Licin banget ya, harus benar-benar perhatiin pijakan ya mas. Milih-milih kalau bisa yang ada akarnya, ini kan terlalu. Ya benar kayak. Nah jangan yang kosong ini, injek yang ada akar-akar kayak gini kan. Ya. Karena kalau enggak itu akan sangat-sangat berbahaya untuk kalian karena licin tuh kalian lihat.
Banyak yang bilang Gunung Burangrang ini cocok kan untuk pemula. Pemula mana yang naik gunung seperti ini? Tah. Gila. Kalau pakai lagunya 420, Gunung Burangrang itu yang ini. Gila. Tak masuk logika. Ini gak masuk logika anjir. Pemula mana yang naik gunung cuman ketinggian 2000 tapi treknya seperti ini nih. Kalian lihat, tah. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, tapi jujur aku lebih seneng akar-akaran kayak gini daripada tanah kayak tadi, karena licin banget guys. Kalau gini tuh masih bisa kita megang-megang ke akar walaupun licin, jadi lebih safety gitu. Tapi rawannya itu adalah kaki kita nyangkut dan kita jatuh ke bawah tuh lebih bahaya, karena jatuhnya ke langsung jurang tuh. Pokoknya gunung manapun yang kalian naiki, kalian harus benar-benar ekstra hati-hati dan waspada, karena naik gunung itu adalah termasuk olahraga yang sangat-sangat ekstrim. Kalian butuh persiapan fisik, mental, dan juga semuanya. Pokoknya fokus kalian akan sangat-sangat ini diasah ketika kalian naik gunung. Nah, ini trek yang kita lewatin tadi malam nih. Tuh lihat, sampai ke bawah baru kelihatan semua trek-treknya. Alam racing. Ya Allah, ini aku sangat-sangat berhati-hati ini. Kalau bisa-bisa kepleset, pinggang aing langsung kena lagi ini. Sama aku juga mikir kamera aja kalau jatuh sekarang. Enggak, orang naik gunung tuh capek gitu ya, hemat tenaga, apalagi turun kan. Jadi di pendakian ini kami ada bawa anak umur 18 tahun, perempuan, namanya Pina. Kalian lihat kelakuannya apa tuh. Bisa-bisanya dia naik ke pohon anjir. Ya Allah, ngapain lagi ini? Lihat, ngapain di atas? Kabut. Bang Eja kalau turunnya cepet banget anjay. Coba turun. Ya, kalau turun PR gimana ya? Aku masuk vlognya Bang Eja berarti ya? Mas Adit yang edit ini. Hal yang paling tidak diinginkan pun terjadi, yaitu hujan. Nah, kalau hujan, trek Gunung Burangrang ini akan menjadi sangat-sangat berbahaya karena licin dan akar-akar. Tuh kalian lihat, ini rawan banget orang kepleset dan kena pinggang. Kalau jatuh kena akar-akar ini bahaya nih. Jadi usahakan kalau naik Gunung Burangrang itu turunnya jangan lewat dari jam 12, karena dari jam 12 itu biasanya akan hujan. Kalau mau jalan tektok tuh subuh biasanya, dan sebelum jam 12 dia turun biar nggak kena hujan. Hanya kita turunnya tadi agak ngaret, makanya kita kena hujan. Sekarang di tengah-tengah trek menuju ke ini udah pos 3 belum sih ya? Udah kelewat. Oh, udah ya? Menuju ke pos 2. Hujan pun turun membasahi trek. Dan di sini kita turunnya itu harus benar-benar hati-hati. Nah, ini aku bilang tadi, yang berbahaya itu adalah ketika hujan. Lihat treknya selicin apa? Tuh, sangat-sangat licin sekali. Nah, udah basah kan, Nak? Jadi hati-hati dan usahakan kalau kalian pakai trekking pole tancapnya yang kuat, dan kalau ada pegangan di kiri atau kanan, pegangan. Karena kalau kepleset ketika tanahnya kayak gini tuh sakitnya sakit banget sumpah ke pinggang. Kata si A-nya tadi, kalau kena hujan di puncak itu biasa cuma hujan kabut. Tapi kalau udah dari pos 3 ke bawah hujan, itu biasa memang hujan beneran, nggak ada kabut-kabutan. Dan ini kalian lihat licin pol guys. Tapi serunya mendaki ketika serunya mendaki ketika hujan itu adalah kayak adem aja gitu telinga, dengar suara hujan, terus dengar suara bunyi-bunyian binatang. Hey. Sekarang kita udah sampai di pos 1 dan kita bakalan resting sebentar. Ini ada satu tenda di sini nih, sambil nungguin teman-teman yang lain.
Alhamdulillahnya hujannya udah mulai teduh. Nah guys, sebenarnya trek yang paling bahaya itu adalah trek dari pos 1 menuju ke base camp. Karena treknya lurusan kayak gini tuh, nggak ada pegangannya. Jadi yang paling rawan kepleset tuh orang-orang tuh di sini. Tuh lihat, lurus ya terus. Kabut-kabutnya syahdu banget ini, masya Allah. Dan dari sini tuh treknya enak banget, lurus aja, masya Allah. Sedikit lagi kita sampai ke base camp. Teman-teman yang lain masih pada di belakang. Nanti kita tungguin teman-teman yang lain. Ada kodok. Ada kodok nyebrang. Oke, setelah 1 jam kurang lebih 12-13 menit kita sampai lagi di base camp Gunung Burang. Alhamdulillah, sekarang sisa kita nungguin teman-teman yang lain. Kita nyantai di sini. Ya. Beres. Nah, jadi sekarang kita udah sampai di base camp nih. Nah, tadi ternyata udah nyampe duluan ya sebelum kena hujan ya. Nah, ini baru nyampe. Jatuh nggak berapa kali? Siapa? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Ada jatuh nggak? Nggak. Sekali. Berapa kali? 5 kali. Nanti kita tanya sama yang lain siapa yang rekor paling banyak jatuh. Dapat teh manis 1 dari aku yang paling banyak jatuh. Dan yang paling kotor nanti. Mau kamera aja. Enggak, jangan ngelunjak ya Anda ya. Nanti kita lihat siapa yang paling kotor, oke? Dan yang paling banyak jatuhnya. Pegang siapa yang paling banyak jatuh? Aku Siva. Iya, boleh. Siva. Boleh deh. Siva. Aku biar beda Muman deh. Muman, ya boleh Muman juga. Siapa? Ibu Bidan. Oke, mari kita hitung ya. Mari kita hitung. Nah, ini Iqbal udah datang. Berapa kali jatuh? Clean sheet ya, 0. Kamu berapa kali jatuh? Iya. Mas Adit berapa kali jatuh? Sekali. Tapi nggak sampai gini. Dia 5 kali ini. Kotor banget. Tapi jas hujan. Tahu nggak Muman? Mereka nggak kena hujan sama sekali di bawah, udah nyampe duluan. Iya. Nggak. Coba tebak siapa yang paling kotor nanti turun nih? Sipa. Nah, sepemikiran kan? Kami semua tuh sepemikiran. Pasti Sipa kan? Pasti Sipa. Dari kita lihat dia gimana ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Sipa. Tebak berapa kali jatuh Sipa? Berapa kali jatuh? Enggak, berapa kali jatuh? Oh enggak. Bang Alam berapa kali jatuh? Oh, tapi berarti rekor yang paling banyak jatuh kepada 5 kali. Aku nggak jatuh tapi sekali. Muman, liatin pantat kamu Muman. Nah. Jadi nggak ada yang bener. Yang bener ternyata yang paling banyak jatuh Vina. Mas Adi jatuh sekali tapi aman. Yang parah tuh Alam tadi jatuh katanya. Sampai-sampai kameranya tuh mental ke ini situ Lembang. Enggak. Nah, ini pasukan terakhir. Ada yang jatuh nggak? Lihat bandingin aja, bandingin. Berapa kali jatuh Padel? Sekarang kita mau pamit dulu ke pahlawan kita ini. Terima kasih banyak-banyak. Siap. Atas waktunya, banyak. atas Oke, tenaga makasih, dan Mas. semuanya. Makasih udah Makasih terima kasih. Jangan kapok, Mas. Terima kasih. Jangan kapok. Siap. Nanti kita kabar-kabaran lagi ya. Ditunggu tayang ya vlognya. Ditunggu bisa. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Di share juga. Yo, let's go. Kita sekarang balik menuju ke ini mobil Jakal. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Gunung Burangrang, kalau kalian pakai motor itu enak, bisa langsung nyampe ke base camp. Tapi kalau pakai mobil atau mobil gede itu cuma bisa sampai di depan sana. Dan tidak direkomendasikan pakai mobil lebih gede seperti mobil kami kemarin. Karena itu sangat-sangat gede. Sorry, itu bukan mobil, itu minibus. Oh iya, itu minibus ya. Kasihan bapaknya sumpah, tapi nggak apa-apa. Bapaknya sudah sangat-sangat mahir membawa mobil besar dan alhamdulillah bisa sih sebenarnya. Tapi memang harus dibutuhkan skill yang sangat-sangat proper ya untuk bawa mobil ke jalan sempit sekecil ini. Nah, buat teman-teman yang biasa nanyain
kita tuh jarang banget ya Muman. Iya. Kalau naik gunung tuh makan mie ya. Iya, betul. Biasanya naik gunung tuh turunnya baru makan mie kan. Makan mie. Mandatori kita itu adalah ketika turun baru kita makan mie. Betul. Karena itu adalah bonus ketika kita udah capek-capek sampai base camp baru kita makan mie. Bukan jadiin mie makanan pokok. Bukan. Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau bisa jangan. Karena memang orang kan beda-beda ya ininya ya. Kalau bisa jangan karena mie itu nggak ada ini. Kalau kita makan mie tok, kalau mie pakai nasi boleh. Tapi kalau mie aja itu nggak ada tenaganya jadinya. Yuk usahain makan yang sederhana-sederhana aja. Kan begitu. Nah, ini dia mobil kita. Tuh, lihat mobilnya segede apa, Muman. Hah? Mobil biar kita kawal ya. Siap. Sampai yang pertigaan. Siap, laksanakan. Siap. Takutnya dari sini ada mobil sayur yang masuk juga. Siap. Terima kasih banyak-banyak. Best ini A-nya. Aku taruh barang bentar ya. Nih, bapaknya. Tuh lihat, best banget loh. Premium ya. Padahal di Bandung. Padahal di Bandung. Udah terbaik ini Jakal sumpah. Ini kita bisa karaokean loh Muman nanti. Kita bakalan seru-seruan. Dan yang pasti makan mie dulu. Karena banget aing sudah ngoet. Lul. Coba naikin lagi. Asik. Bagus banget Jakal. Terbaik ini Jakal. Karaokean dulu ya. Dari depan dulu. Gimana? Depan. Maaf ya guys ya, emang agak-agak ini ya karena dia baru naik. Kemarin dia nggak ikut, jadi dia belum ngerti cara hidupin ininya. Ini memang banget. Gue baru pertama kali naik Jakal yang series ini gitu. Iya kan, terbaik ya. Terbaik. Harus konekin dulu ke wifi. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Jakal itu nggak cuma travel. Jakal itu udah banyak juga punya unit-unit seperti minibus atau ada bus juga dan juga ada travel juga yang bisa disewain, bisa dirental untuk teman-teman yang mau sekitaran Jawa Barat. Jadi bisa langsung kontak ke Jakal. Terbaik itu Jakal Holiday. Nah, di perjalanan pulang kita nonton YouTube aku dulu di jalan. Kebetulan hari ini adalah hari Selasa jam 7 malam. Jadi kita streaming dulu. Oke, gokil. Jadi selain bisa karaokean kita juga bisa nonton YouTube nih. Jadi sambil jalan sambil nobar. Oke, sekarang kita udah sampai lagi di rumah tercinta. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak untuk Jakal Holiday. Sampai bertemu di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Make me happy.